Saya sudah lihat, saya sudah baca, saya juga sudah mencoba mengclustering gitu ya. Pertama saya memberikan apresiasi, saya kira tuntutan 17.8 itu bagus semuanya, ya tidak ada yang salah dan itu semua kira kalau dilaksanakan sangat baik untuk kemajuan dan pembangunan bangsa Indonesia, terutama untuk kepentingan rakyat gitu. Nah, Hmm. saya mau satu-satu. Pertama, eh, saya kira saya mau memberikan aksentuasi ya, terutama kepada pihak kepolisian. Mungkin teman-teman kan sekarang udah bisa dilihat ya, bisa dibedakan mana teman-teman yang memang betul-betul atau masyarakat yang murni menyampaikan aspirasi untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara kita, mana yang dalam tanda petik terindikasi misalnya menumpang dan kemudian menjadi provokator dan kemudian membuat kerusuhan. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Satu, saya kira yang soal menunggang dan menunggang ini saya kira harus diusut tuntas, dan Hmm. kalau memang ada korban kemarin itu juga memang harus diungkap apa sebenarnya kejadiannya. Saya kira teman-teman di Komisi 3 itu sudah mulai mengagendakan, setahu saya hari ini ya, sudah mulai membicarakan dengan mitranya untuk bicara tentang soal itu. Selain bicara tentang juga soal rencana kerja dan keuangan 2026. Ini semua DPR sebetulnya dalam seminggu kemarin ini sudah mulai bicara tentang itu. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, saya kira juga teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa terutama yang kemarin melakukan aksi itu, yang sekarang masih ditahan, saya kira sudah harus selesai, sudah segera harus dikeluarkan, ya. Karena toh mereka menyampaikan aspirasinya itu memang murni gitu ya. Jadi apa namanya? Saya kira tidak ada alasan sebetulnya Hmm. kalau kita tetap menahan mereka lama-lama. Nah, yang Oke. berkaitan dengan fungsi kami, ya pertama soal DPR. Kemarin tadi sudah direkam juga apa di pernyataan dari Pak Dasko bahwa satu soal tunjangan yang tadinya misalnya tunjangan perumahan ya, yang tadinya berakhir bulan Oktober sudah diputuskan 31 Agustus, mereka kemarin terakhir dan tidak ada lagi. Artinya September ini sudah tidak ada lagi soal tunjangan perumahan. Dan kemudian sekarang sedang dievaluasi, ya, sedang dievaluasi. Hari ini juga pimpinan DPR akan mengundang semua pimpinan fraksi membicarakan tentang soal evaluasi masalah tunjangan Hmm. uh, dan apa namanya soal fasilitas dan lain-lainnya. Yang tadi disampaikan tujuannya adalah untuk efisiensi. Hmm. Kalau untuk kunjungan ke luar negeri sudah dibekukan sama sekali, tidak ada lagi. Bahkan kunjungan kerja di daerah tadi disampaikan boleh, tapi dengan catatan diefisiensikan, ya diefektifkan gitu. Nah, soal kemudian apa namanya yang lain, kerja-kerja yang lain kan tadi sudah disampaikan, Hmm. pembicaraan hari ini dengan pimpinan fraksi dan pimpinan DPR itu juga melakukan upaya mulai mereformasi ya terhadap kerja-kerja menyeluruh yang langsung dipimpin oleh Ibu Ketua DPR. Oke. Oke. Soal MKD sudah juga berproses karena kemarin sudah ada yang menyampaikan pengaduan terhadap teman-teman yang dianggap ya terindikasi katakanlah pelanggar etik, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan masyarakat, itu juga sudah mulai berproses. Tapi saya paham bahwa apa namanya bagi kami memang pekerjaan itu dari segi waktu mungkin apa namanya ya ada kendala ya. Tapi dengan komitmen kami semua, apalagi dari pimpinan sudah berkali-kali mengatakan, ya kita akan berjuang, bekerja keras untuk segera memenuhi tuntutan-tuntutan itu apa yang kami bisa. Ya Oke. mudah-mudahan tanggal 5 besok, setidaknya 17 itu sebagian besar sudah kita tunjukkan ya apa Hmm. yang menjadi komitmen terhadap tuntutan itu. Oke. Iya, pertama saya kira kami juga sedang berupaya ya. Tadi malam kami rapat di DPP Partai Golkar. Ya saya bicara tentang Golkar saja lah ya. Saya tidak berani mengatasnamakan partai politik lain gitu. Kami rapat lama sekali, hampir 4 jam gitu ya.
membicarakan tentang perkembangan situasi dan apa yang bisa kami lakukan setidaknya dalam waktu dekat ini. Nah, pertama, kalau soal tadi posisi Pak Adis Kadir, ya kami waktu itu juga sepakat juga bersama dengan partai-partai politik lain dan juga pembicaraannya bersama Pak Presiden. Langkah pertama yang memang mungkin dilakukan dalam mekanisme undang-undang dan tata tertib DPR sekarang itu adalah menonaktifkan. Nah, sekarang semuanya sedang berproses, baik di DPR maupun di partai politik. Ya, di DPR, teman-teman MKD juga sedang melakukan kerjanya terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, kami juga menunggu hasil MKD seperti apa, sambil di internal juga kami berproses. Kami punya institusi ada dua yang bersangkutan dengan soal etik. Ya, pertama adalah Mahkamah Partai, yang kedua Dewan Etik. Nah, dua institusi ini sekarang sedang bekerja juga secara simultan dengan sambil teman-teman di MKD. Nah, karena begini, ini kan soal pergantian dan segala macam itu juga kita harus mengikuti mekanisme yang ada Undang-Undang MD3 dan peraturan tata tertib, ya. Karena memang betul istilah nonaktif itu memang tidak ada, tapi itulah upaya yang waktu itu paling mungkin dilakukan. Pilihan kemudian adalah pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Nah, itu juga tadi saya katakan ada mekanismenya, karena ada juga harus ada latar belakangnya ya. Kalau soal pemberhentian tetap itu kan hanya ada dua, yang paling simpel. Ya, yang pertama adalah yang bersangkutan mengundurkan diri, atau yang kedua adalah ya dipecat jadi anggota ya, bukan hanya sekedar anggota DPR. Nah, dan itu semua kalau tidak kita ini hati-hati ada berkonsekuensi hukum juga. Nah, ini yang sekarang sedang dipelajari masing-masing partai politik. Satu. Nah, yang kedua, tadi malam juga kami menginstruksikan ya agar semua fraksi di seluruh Indonesia itu harus sekarang turun ke bawah ya, melakukan program-program yang konkret ke masyarakat ya. Bahkan kami mengajukan secara spesifik ya program DPR baik pusat, provinsi, kabupaten, kota melakukan program-program seperti pasar murah, terus kemudian melakukan kegiatan sosial, yang semuanya itu mengantisipasi bagaimana supaya masyarakat kita itu situasi ekonomi dan sosialnya segala macam harus bisa kita respon dengan cepat. Ya, saya kira memang kembali kepada rakyat, kepada masyarakat ya, yang bisa menilai itu. Kami berupaya semaksimal mungkin apa yang menjadi tuntutan itu untuk dilakukan ya, bahwa kemudian masih kurang tepat, kurang berkenan, dianggap kurang cepat gitu ya, tidak ada masalah. Justru buat kami itu bagus sebagai pemicu yang tiap hari mengontrol kami untuk bekerja gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, hal-hal yang disampaikan seperti itu semakin memotivasi, memicu kami untuk kerja lebih serius dan sungguh-sungguh. Nah, ini yang menurut saya tadi di awal salah satu indikasi bahwa tuntutan 17.8 ini konkret, cerdas, dan kemudian terukur ya. Memang undang-undang perampasan aset ini saya setuju tidak bisa kita laksanakan buru-buru. Saya secara pribadi setuju dengan adanya undang-undang perampasan aset. Bahkan saya udah bicara sekitar 6 bulan yang lalu ya. Dan saya juga kemudian mengusulkan apakah perlu kita menggunakan nama perampasan gitu ya. Padahal kemudian di CNSI-nya di PBB itu kan namanya aset recovery gitu loh. Nah, bahkan kemarin ditegakkan lagi oleh pemerintah pada tanggal 1 Mei ya, di dalam acara May Day itu Pak Prabowo menegaskan 3 hal ya. Satu soal upah yang dinaikkan, kedua menghapuskan outsourcing, yang ketiga adalah undang-undang perampasan aset. Nah, dan kami sudah membicarakan itu sebetulnya. Makanya betul bahwa kita menginginkan adanya sebuah undang-undang yang memang menyelesaikan masalah ya, dan tepat guna, tepat sasaran gitu. Tidak kemudian nanti bisa dipergunakan atau menjadi alat yang tidak menjadi tujuan atau kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi. Judul besarnya kan adalah kita semua ingin ada regulasi, peraturan, dan komitmen ya, serta political action untuk pemberantasan korupsi. Nah, salah satunya itu adalah dengan adanya, kalau kita memiliki undang-undang yang kita sebut sementara ini rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, jadi semangat yang sekarang sudah sedang dikerjakan oleh teman-teman Komisi 3 di pembahasan undang-undang KUHP itu adalah
bagaimana nanti ini menjadi basic ya, macam menjadi basic, menjadi basis bagaimana nanti supaya undang-undang perampasan aset itu bisa linear ya dengan penguatan soal undang-undang yang lain, sistem hukum kita yang memang harus juga kompatibel dengan itu, Ya. kemudian juga mendorong bagaimana aparat-aparat penegak hukum juga memang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan rancangan undang-undang atau undang-undang perampasan aset itu nanti kalau kemudian kita sahkan. Jadi waktu yang 1 tahun itu saya kira memang sangat cukup ya untuk juga sama disinkronkan dengan undang-undang pemberantasan korupsi yang lain. Dan tentu kami berharap bahwa 1 tahun itu juga supaya kita semua melek ya, terutama rakyat, masyarakat mengawasi kita gitu, supaya memang undang-undang itu betul-betul undang-undang yang punya kualifikasi yang baik dalam rangka pemberantasan korupsi gitu. Iya, tentu pertama saya kira memang harus ada perencanaan yang cukup matang pembicaraannya ya, setidaknya untuk sisa periode ini bagaimana supaya kinerja DPR itu terus meningkat. Ya, tentu dari tugas pokok fungsinya ya dalam legislasi bagaimana supaya memang bisa dihasilkan undang-undang yang betul-betul dibutuhkan ya, diperlukan ya, yang selama ini kita tangkap dari masyarakat, dan dengan proses yang terjadi meaningful participation tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kunto ya, sehingga memang undang-undang itu menjadi undang-undang bersama, ada bounded antara pembuat undang-undang dengan masyarakat yang nanti akan juga terlibat dalam implementasinya. Jadi itu yang pertama saya kira nanti harus ditingkatkan. Yang kedua adalah tadi dari fungsi pengawasan, tadi banyak PR ya dari 17 sampai 8 itu, bagaimana ada keterikatan atau interaksi yang intensif dan kemudian produktif ya antara DPR dengan pemerintah. Bagaimana aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPR itu bisa tersampaikan dengan atau dirasakan oleh pemerintah yang kemudian dijawab dengan kebijakan-kebijakan yang konkret juga pada masyarakat. Tadi sudah ada beberapa itu ya, setidaknya dalam setahun ke depan. Yang ketiga soal anggaran ya, anggaran baik internal maupun juga anggaran pembangunan ya, pendapatan dan belanja negara. Nah, kemarin kami juga dapat masukan setidaknya dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran pada sekarang yang sedang dibahas oleh DPR itu mungkin mindsetnya sudah mulai harus berubah ya dengan situasi yang kita lihat sekarang gitu. Jadi asumsinya juga harus lebih detail apa yang terjadi di masyarakat itu dari anggaran. Nah, tadi yang terakhir saya mau sampaikan soal undang-undang. Saya mungkin dari 5-6 tahun yang lalu ya sebetulnya mendorong revisi undang-undang politik, termasuk undang-undang pemilu dan partai politik. Nah, di periode ini juga kami, karena saya sekarang jadi pimpinan Badan Legislasi, itu juga sudah kami masukkan sebetulnya dalam Protes 2025 ini ya, membicarakan tentang di hulu. Ya, di hulunya itu kan sistem politik yang khususnya pemilu dan partai politik. Dimasuk dalam prioritas prolegnas kita. Nah, kami sedang menunggu sebetulnya dorongan konsensus kesepakatan dari pimpinan partai politik dan kemudian pimpinan DPR untuk memulai pembahasan ini. Dan kami sudah siap, terutama di Golkar kami sudah punya tim kajian yang menghasilkan draft rancangan undang-undang termasuk alternatif soal sistem campuran tadi itu.